Namaku Putra. Aku baru saja lulus SMA dan sedang menikmati masa libur sebelum masuk ke perkuliahan. Sore itu, aku diajak ibuku untuk ikut acara reuni bersama teman-teman SMA-nya. Meskipun aku tidak begitu tertarik, tapi akhirnya aku terima ajakan ibu. Kupikir daripada aku hanya berdiam di rumah, lebih baik aku menemani ibuku ke acara reuninya itu. Aku pun menawarkan diri untuk mengantar ibu. Menjelang maghrib, aku dan ibu terlebih dulu mampir ke salah satu rumah temannya. Saat itu aku yang menyetir, karena kami membawa mobil. Jadi teman ibuku ikut menebeng untuk sampai ke tempat tujuan. Setelah itu, melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat makan. Konsepnya sih family restaurant. Di perjalanan, aku hanya diam saja sambil mendengarkan obrolan ibuku dan temannya itu. Jalanan juga saat itu tidak terlalu ramai, karena aku lihat mungkin masih masa-masa libur. Jadi beberapa orang banyak yang lebih memilih aktivitas di rumah. Karena jalanannya cukup kosong, aku sedikit menancap gas. Sampai tiba-tiba astagfirullahaladzim, melintas di depanku seorang perempuan yang menyeberang. Sangat tiba-tiba, aku kontan membuka jendela. Ingin rasanya mengumpat dan berteriak. Namun saat itu ada ibu dan teman ibu. Aku coba menahan diri, takutnya tidak sopan. Aku perhatikan perempuan itu. Perempuan yang menyeberang itu menggunakan celana jeans, lalu jaket berwarna hitam dengan rambut sepunggung. Dia berlari seakan tanpa merasa bersalah dan menjauh dariku. Ibu menepuk pundakku dan bertanya, "Kenapa?" Aku pun menjawab, "Gak ada apa-apa, Bu. Tadi ada yang nyebrang, gak lihat-lihat, hampir aja ketabrak. Maaf ya, Bu, Tante." Begitu kataku. Ibu hanya mengingatkanku untuk berhati-hati jangan melamun. Aku pun mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka lanjut mengobrol. Aku pun mencuri dengar mereka membicarakan tentang sebuah kecelakaan tunggal
yang terjadi kemarin di malam hari. Mereka membahas itu karena kebetulan saat itu kami melintasi jalanan tempat terjadinya kecelakaan. Kulihat juga ada pohon yang rusak serta trotoar jalan yang juga rusak seperti bekas tabrakan. Bahkan mereka menyangkut pautkan kecelakaan itu dengan mitos-mitos tentang arwah penasaran. Katanya di jalan itu sering sekali kecelakaan sampai memakan korban. Katanya pasti banyak setan. Dada aja. Meskipun seru aku mendengarkannya, namun aku memutuskan untuk tidak terlibat obrolan itu. Sekitar jam 8 malam, akhirnya kami tiba di tempat reuni ibu. Di sebuah restoran yang menurutku tempatnya cukup unik. Terletak di tengah hutan yang cukup rindang dengan pepohonan. Dan hawa sejuk namun cenderung dingin yang membuatku bergidik kadang-kadang. Nampak sebuah ruangan yang didekorasi untuk acara reuni itu. Dengan konsep serba merah, hiasan-hiasan yang nampak selaras dengan elemen kayu yang dominan di tempat itu. Udara Bandung yang akhir-akhir ini sangat dingin membuatku beser, ingin buang air kecil. Bu, aku toilet dulu ya. Begitu kataku. Toilet di tempat ini ternyata cukup jauh. Ada di belakang bangunan ini. Dan beberapa ruangan di restoran ini pun ada yang masih dalam pembangunan. Entahlah. Entah itu renovasi atau memang mungkin bangunan baru. Aku harus melewati itu untuk sampai ke toilet. Ternyata tempatnya cukup jauh. Jadi aku harus sedikit memutar melewati jalanan setapak. Awalnya aku biasa saja. Tapi semakin dekat ke toilet, penerangannya semakin minim. Baru saja aku selesai buang air kecil, ada yang mengetuk pintu kamar mandi dari luar. Selesai buang air kecil, aku lalu membuka pintu.
Dan ketika kulihat siapa yang mengetuk pintuku itu, ini gak ada yang ngisi. Kalau kosong ngapain ngetuk kamar mandi gua? Siapa lagi tuh orang? Iseng banget deh. Ini pasti ada yang buang pembalut yang dibersihin nih. Ih, bau banget. Karena memang kamar mandi ini gabung antara laki-laki dan perempuan. Aku pun kembali ke meja bersama ibu. Sempat ku singgung apa yang terjadi dalam kamar mandi. Tapi obrolanku itu terabaikan begitu saja. Karena ibuku sedang asik bercengkrama dengan teman-teman yang lama, yang mungkin sudah jarang bisa dijumpai. Aku coba memakluminya, sambil coba melupakan apa yang kualami tadi. Sekitar jam 10 malam lebih, acara pun selesai. Dan kebetulan restoran itu pun tutup jam 10 malam. Singkat cerita, aku, ibuku dan salah satu temannya yang tadi juga ikut bergegas untuk siap-siap pulang. Namun ibu menyuruhku pulang duluan karena dia akan pergi lagi ke tempat yang lain bersama teman-temannya. Takutnya aku malah bosan katanya. Sebenarnya sih tidak, cuman aku agak sedikit dongkol saja. Tahu gitu gue pulang dari tadi. Kata ibu, dia akan pulang di antara temannya yang lain. Sudahlah, mau bagaimana lagi? Aku pun bergegas pergi dari sana. Di perjalanan, agar tidak sepi, ku coba menyalakan radio. Hingga apa di radio? Radio yang sedang kudengarkan itu tiba-tiba mati. Aku coba ganti-ganti frekuensi. Tetap saja hanya suara kresek-kresek yang terdengar sampai sayup-sayup ku dengar ada suara. Seperti ada yang menangis. Ku coba tajamkan pendengaranku. Suara tangisan perempuan terdengar cukup jelas
Di antara suara noise radio yang rusak itu, refleks hentikan mobilku. Kudengarkan dengan sesama, suara tangis perempuan itu masih ada. Sampai kumatikan radio itu. Astaga, radionya sudah kumatikan, tapi suara tangisan perempuan itu masih kudengar. Dan jelas, kali ini suaranya dari arah belakangku. Aku coba tengok ke belakang. Ya, untungnya radio sudah kembali normal. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung tancap gas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku merebahkan diri di kamarku. Aku coba mencari pengalihan dari pikiran-pikiran aneh gara-gara kejadian yang kualami di restoran dan di mobil tadi. Aku membuka handphoneku dan membalas beberapa chat yang masuk. Notifikasinya ke handphoneku. Hingga aku putuskan saja karena sudah lelah melihat layar handphone. Aku coba untuk tidur karena malam pun sudah semakin larut. Aku mulai mengantuk, tapi entah kenapa aku tidak bisa tidur. Malahan tiba-tiba pundukku itu terasa pegal dan berat. Iya, terasa pegal dan sangat berat, hingga membuatku agak tertahan sesuatu, tapi entah apa itu. Berkali-kali aku pejamkan mataku, namun tubuh ini seperti menolak untuk tidur dan beristirahat. Sampai ada yang mengetuk pintu rumah. Sepertinya ibu sudah pulang. Biasanya
aku buka, pintu itu tidak ada siapa-siapa di depannya. Bulu kuduku mulai berdiri, ditambah terempas angin dingin malam itu. Jelas kulihat tadi sebelumnya ada seseorang yang berdiri di depan pintu dan mirip seperti ibu. Bu, ibu, bu. Lalu yang kulihat siapa? Aku pun perlahan mulai masuk kembali ke dalam rumah dan menarik gagang pintu untuk menutup pintunya. Namun ketika aku akan tutup pintu itu, ada yang menahan pintu yang akan kututup itu. Seperti ada yang menarik gagangnya. Dengan entah siapa yang ada di balik pintu itu. Hingga kini terdengar suara tangisan dari balik pintu. Tangisan merintih seperti kesakitan. Penasaran, aku pun memberanikan diri mengintip dari balik pintu. Dan astaga, kakiku sungguh lemas ketika aku melihat sosok perempuan sedang berdiri di balik pintu. Sepertinya aku tidak asing dengan perempuan itu. Ya, dia mirip seperti perempuan yang menyeberang di jalan sebelumnya tadi ketika aku mengantar ibu. Namun kali ini pakaian perempuan itu seperti rusak compang-camping dan berlumuran darah. Dia berdiri membelakangiku sambil terus menangis. Tangisan rintih kesakitan yang sangat memengkik di telingaku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Kakiku seakan terpaku ke lantai. Hingga perlahan ku perhatikan perempuan itu mulai menengok ke arahku. Dan ketika ia berbalik, astaga, sangat jelas terlihat mukanya. Mukanya hancur dan berlumuran darah. Ia perlahan seperti mendekat menuju ke arahku sambil terus muram dan menangis rintih. Aku mematung tidak bisa bergerak. Aku coba berteriak namun tidak ada suara sedikit pun yang keluar. Perempuan itu menatapku. Bola matanya membelalak seakan-akan akan keluar dari lubang matanya itu. Aku mencoba pejamkan mataku. Dan seketika itu juga semua pandanganku menjadi gelap dan aku tak sadarkan diri lagi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan lemas. Sudah ada ibuku dan beberapa tetanggaku yang datang ke rumahku. Ibuku menceritakan bahwa tadi malam dia menemukanku tertidur di depan pintu. Karena khawatir dan takut kenapa-napa, ibu lalu memanggil tetanggaku yang kebetulan paham dengan hal-hal seperti itu. Hal gaib.
Aku lalu bercerita bahwa tadi malam aku melihat penampakan sosok perempuan dengan wajah rusak yang berlumuran darah. Dan setelah terawang, ternyata itu adalah sosok perempuan korban kecelakaan. Dia diduga itu sosok yang mengikutiku dari jalan dekat tempat kecelakaan tunggal yang sempat dibicarakan semalam. Sosok itu mengikutiku. Dari kabar yang beredar tentang perempuan itu, katanya sebelum kecelakaan dan akhirnya meninggal, dia sempat bertengkar hebat dengan orang tuanya. Ia kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Dengan emosional, ia mengendarai mobil itu hingga akhirnya kehilangan stabil dan menabrak pohon. Sampai dia pun meninggal dunia. Sepertinya arwahnya masih bergentayangan karena dia merasa ada urusan yang belum dia selesaikan di dunia.